Closing lagi, Dik. Kalian anjing. Bu Yayu ada cerita, Boy. Saya kemarin ada kejadian. Kejadian berikut, Boy. Jadi saya waktu pas kerja exit keluar tol Salatiga kan saya mau ambil penumpang di agen Salatiga. Saya angkatan malam Tirto Moyondoyong. Waktu itu saya ada penumpang satu di Salatiga dari agen Salatiga terminal Tingkir. Keluar dari tol Salatiga itu ada mobil Alphard. Sebenarnya jarak saya dengan mobil Alphard itu jauh. Sebenarnya nggak ada apa-apa, dia klakson. Saya balas klakson, tapi saya juga klaksonnya klakson pelan. Dalam arti nggak bikin berisik lah, tidak mengganggu karena udah malam. Nah, begitu lepas dari gate Salatiga, sampai di lampu merah, ada lagi mobil satu Fortuner hitam. Semua Alphard dan Fortuner itu plat B. Cuman saya memang plat nomornya berapa-berapa nggak saya perhatikan. Karena waktu itu belum ada hal yang mengganggu saya. Lah kenapa emang? Nah, ternyata begitu di lampu merah sesudah lepas exit tol Salatiga itu, mobil yang satunya, yang Fortuner, yang sebelah kiri itu sudah hijau. Dia nggak mau jalan, Mas. Saya lampu-lampu, kasih dim, mungkin pengemudinya pas ngantuk atau apa, biar jalan kalau tahu udah hijau. Ternyata juga nggak jalan, saya kasih lampu dim. Akhirnya saya klakson, tet gitu. Nggak sampai panjang dedet gitu, nggak. Tet gitu. Malah semakin marah direm, jadi maju dikit terus direm. Begitu itu terus dia jalan lagi, direm lagi. Sampai akhirnya di tanjakan itu, mobil satunya yang Alphard udah dulu yang Fortuner, tapi Fortunernya itu malah berhenti di tanjakan. Akhirnya kan saya salib. Nah, begitu saya salib di tanjakan sesudah SPBU sebelah kiri itu, dia nyalip saya lagi. Di depan saya dia juga jalan ngerem gitu lagi, Mas. Jadi Fortuner depan saya yang tadi nyalip lagi di tanjakan, yang berhenti terus nyalip saya, pas deket mau masuk ke terminal Tingkir, itu Fortunernya ngambil median jalan agak ke kiri. Sesudah ke kiri dia tanpa sen itu, Mas, ke kanan lagi. Jadi saya mau mendahului agak kangelan lah, soalnya dia sesudah kiri ke kanan lagi ke tengah, ya mobil. Nah, begitu saya klakson tet gitu, orangnya ya maaf, memaki, maaf, anjing gitu. Kenek saya dengar, saya diam, cuman saya klakson, dia ngomong begitu, kenek saya dengar, wah gila kok malah maki-maki anjing, Bu. Saya langsung tarik rem tangan, saya turun. Itu berhenti berarti posisinya? Iya, dia berhenti, maki-maki saya, tangannya dikeluarin, saya berhenti. Nah, berarti itu Fortuner yang ngatain saya seperti itu, saya turun. Perjalanan baik pendek maupun panjang. Saya turun, saya tanya, maksudnya apa, Pak? Saya manusia, kalau anjing itu nggak ada yang bisa bawa bis. Apalagi bawanya sama orang banyak, saya gituin. Lah orang itu turun, orangnya tuh tinggi besar semua, mau rambut cepat-cepat. Tapi saya kan posisi benar, Mas. Dimanapun kalau saya benar, saya nggak ada takutnya. Dia masih marah-marah sama saya. Lah mobil Alphard yang temennya itu ternyata Alphard itu yang sudah sering, bukan sering, yang sudah ganggu saya dari keluar exit Salatiga itu. Ternyata teman dia konvoy dia, ternyata mungkin dia itu apa nyasar salah alamat nggak tahu. Sama-sama plat B itu turun lagi, orangnya gede-gede semua, rambutnya cepak. Wong saya ngelihat orangnya sampai dangak gini ya. Dia langsung gini, kamu mau saya tembak, kamu mau saya tembak. Itu ngancem atau ngeluarin senjata? Nah, udah megang begini, oh, Mas. Saya mau saya tembak tuh, saya mau tembak gitu. Itu silakan tembak. Pistolnya dikeluarin apa cuman ditutup? Ya ngagak-ngagak gitu, gini gitu. Mas sambil dimasukin. Sampai lihat? Iya, lihat tapi dimasukin lagi. Oh. Nah, jadi dia kayak setengah berani, setengah enggak gitu, Mas. Ngeliatin gitu, masukin lagi. Lah terus ya silakan tembak. Saya nggak ada urusan sama kamu, saya urusan sama bapak ini, maki-maki saya gituin. Cuma nomornya ada yang moto nggak? Saya soalnya kalau nyopir tuh
mobil saya HP itu saya kasih dashboard Mas. Nggak ada yang moto plat nomornya mobilnya atau apa enggak? Enggak sempet. Sebenarnya penumpang saya ada. Dia taunya sesudah se-PP perjalanan itu baru cerita. Jadi orang yang ngancam-ngancam itu cuma saya balas. Saya nggak ada urusan sama kamu. Kamu punya pistol begitu beraninya ngancam orang sipil. Kalau berani argumen sama saya gitu. Terus Win? Ya, saya diancam begitu nggak ada mundurnya, tapi malah ada yang bela saya Mas. Di mobil Fortuner itu turun ibu-ibu, tapi beliau juga Rombongannya dia? Iya, rombongannya dia. Dia posturnya juga sama, rambut cepak, tinggi, jadi kayak postur militer lah. Cuman tidak pakai seragam militer. Kalian semua laki-laki nggak malu sama ibu-ibu, ngancam segala macam, ditembak. Dia itu benar. Ini supir kita tuh yang kurang ajar, maki-maki dia. Jadi saya dibelain sama ibu-ibu juga, ditanya gitu. Nah akhirnya saya digeret sama petugas LLD yang di terminal itu. Udah pak, salah paham begitu nggak enak dilanjutin, cuman gitu aja Pak. Akhirnya saya naik bus. Ya jujur memang kalau istilahnya urut ke atas tuh saya berani karena memang saya posisi benar. Cuman kaki ya udah wel-welan Mas. Oh ya sendiri kok Mas. Terus itu orangnya gede-gede semua, saya sampai dangak gitu Pak. Di terminal saya ditanyain sama petugas LLD, sebenarnya ada apa toh Bu? Saya tuh nggak tahu Pak, mereka bagaimana apa permasalahan sama teman di dalam mobil, tapi dalam selama perjalanan keluar dari tol Salatiga itu mereka sudah mengganggu perjalanan. Jadi jalan direm, diklakson marah. Saya gituin. Itu ceritanya begitu Mas. Besok-besok lagi kalau ada kejadian kayak gitu Bu, sebelum Oke. sampean turun minimal sampean catat plat nomornya atau foto. Oh iya, siap. Close, Ri. Close. Buat Anda, kalau Anda lihat ini pernyataannya Bu Yayu, kalau Anda bagian dari pelaku pada saat itu, kalian sujud syukur, boy. Sujud syukur. Kok itu kalian dapat plat nomornya berapa? Nggak bakal tenang hidup kalian malam ini. Serius. Pistol kok kalian acung-acungin ke sipil, ke rekan-rekan kita lagi. Kok kalian aparat, oknum apapun ibarat, nggak bakal gue lepasin kalian. Sujud syukur kalian, plat nomornya nggak kecatat. Bajingan itu, nggak manusia itu. Itu yang bikin jelek citra oknum aparat di Indonesia seperti itu. Nggak tahu kalian dari orang sipil apa dari TNI atau dari Polri. Terus kalian bersyukur, Bu. Kok plat nomornya ada, gua buru kalian bukan. Mugi-mugi rano kejadian koyo ngono nggak? Iya, mugi-mugi ya. Saya pokoknya yang penting bersikap ya sopan. Dan kedua kan saya melayani penumpang saya biar aman sampai tujuan Mas. Yang penting posisi saya benar, saya tidak ingin misalnya di jalan itu untuk sebagai jagoan atau apa, karena mata pencarian saya Tegal Sawah saya ya nyupir. Jadi kalau saya bersikap santun sopan, orang lain mungkin kepada saya juga. Tapi sampean nggak trauma kan? Enggak, saya posisi benar, saya nggak istilahnya sama mereka, saya nggak menduluin membuat mereka emosi kok. Nah, sekarang kalau mobil depan kita diem, siapa tahu supirnya tidur kan, saya bangunin, saya lampu dim dulu. Nah kemungkinan kalau lampu dim dia belum tahu kan saya klakson, itu pun nggak pakai klakson yang panjang, nggak klakson yang zaman sekarang ular ya, cuman tet gitu doang. Sampai akhirnya marah seperti itu. Kamu jadi emosi ya? Malah penumpang saya Mas, saya ikut lagi waktu itu kan ketemu saya di Wonogiri di Kiri Sawah, Bu, saya salut. Lah ada apa Mas? Kendel sampean. Kendel yang mana? Saya malah bingung. Ternyata waktu itu lihat kejadian. Cuman dia mau videoin takut. Karena udah posisi saya tembak kamu gitu. Jadi dia takut. Sebenarnya kalau waktu itu di videoin masih bisa ada bukti. Ya, sebenarnya sampean mudah-mudahan sampean sehat terus, Pak. Amin. Sehat, rezekinya lancar, kerjanya Amin. lancar, bisa sehat, bisa dipakai buat nyari rezeki terus. Amin. Masih eksis, masih semangat ngelayanin penumpang. Amin. Dari gue lagi nggak begitu mood asli, pikiran gue jadi kemana-mana, Bu. Emosi gue, Bu. Lagi nggak kontrol nih emosinya. Udah, gue tak ngobrol-ngobrol ringan dulu sama Bu Yayu, ntar kita sambung sama season 3. Gue pengen nangin pikiran dulu bentar. Closing lagi, Dik. Kalian anjing.